Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang limit fungsi. Dalam hal ini bagian pertama akan saya bahas limit fungsi aljabar ya, fungsi aljabar. Oke, limit fungsi yang dibicarakan pada limit fungsi itu adalah nilai fungsi tersebut pada sekitar suatu titik, jadi tidak pada titik tersebut. Seperti pada judul ini, pada cover ini, limit fx sama dengan L, limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Itu yang dibicarakan adalah nilai f di sekitar A. Di sekitar A, bukan di x sama dengan A. Makanya bisa jadi nilai fungsi tersebut pada x sama dengan A bisa jadi tidak terdefinisi gitu ya. Jadi sekali lagi, x-nya tidak sama dengan A, tetapi x mendekati A, sangat dekat ke A. Jadi kalau x-nya sangat dekat ke A, nilai fungsinya akan dekat ke mana? Itu yang dibicarakan di limit fungsi. Nah, ini contoh yang pertama, fungsi linear ya. Rumus fungsinya adalah fx 2x plus sama dengan 2x plus 1, berapa nilai f2? Tinggal disubstitusi saja, maka akan kita peroleh F2 ini sama dengan 5 gitu ya. Lihat di grafik. Nah, bagaimana dengan nilai fungsi itu di sekitar X sama dengan 2, di sekitar sini. Ya. Nah, tentu lihat di grafik ini, sana ya. Nah, maka nilai fungsinya akan berada di sekitar 5. Gitu ya. Jadi kalau fungsinya nilai fungsinya ada, maka nilai limit fungsi tersebut ya kemungkinan sama dengan nilai fungsi, meskipun tidak selalu ya. Nah, dalam hal ini tentu saja di sekitar 2 ini nilai fungsinya mendekati 5, bisa kita tulis limit 2x plus 1 untuk x mendekati 2 itu sama dengan 5 tadi ya. Bagaimana dengan fungsi seperti ini? Fx sama dengan x pangkat 3 dibagi x kurangi 1. Kalau kita cari f1, maka akan menghasilkan 0 per 0, tidak terdefinisi gitu ya. Tapi bagaimana nilai tersebut di sekitar x sama dengan 1? Ingat, bukan x sama dengan 1, tapi di sekitar x sama dengan 1. Di sekitar 1. Lihat di grafik. Jadi kalau ini kita plot, fungsi ini kita plot pakai GeoGebra misalnya, maka bentuknya seperti ini, tapi di sini bolong ya. Sini 1, ini 2. Oh bukan, ini 3 ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, kalau semakin x-nya mendekati 2, maka nilai fungsinya semakin mendekati 3 gitu ya. Dilihat di grafik, di tabel ini, di x sama dengan 1 fungsi itu tidak terdefinisi, tapi di sekitar 1 bisa lihat polanya, itu kan makin mendekati ke 3 ya. Oleh karena itu kita tulis limit x mendekati 1 untuk fungsi yang seperti ini sama dengan 3 tadi ya. Nah seperti itu. Kemudian lanjut, fungsi seperti ini, seperti juga fungsi sebelumnya tadi, di x sama dengan 0, fungsi ini tidak terdefinisi ya. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilai karena menghasilkan 0 per 0. Nah, nilai fungsi tersebut di sekitar x sama dengan 0 bisa kita lihat di grafik. Pakai Excel juga bisa ini. Memang ini dibuat pakai Excel. Nah, coba lihat, semakin dari arah kiri, dari arah negatif ya, mendekati angka 1, mendekati bilangan 1. Dari sini juga sama, mendekati bilangan 1. Nah, secara grafik seperti ini kalau diplot pakai GeoGebra, tapi di sini itu sebenarnya bolong. Nah, gitu. Jadi untuk F0-nya sendiri ya tidak ada ya. Tidak ada nilainya. Tapi di sekitar x sama dengan 0, nilai fungsinya mendekati 1. Nah, mendekati satunya itu kita tulis begini.
limit sinus X dibagi X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Seperti itu. Oke, nah berikutnya seperti ini. Fungsi fx sama dengan sin 1 per X. Ya, sin 1 per X. Kita plot kita buat tabel. Ya, ini pakai Excel aja. Ini makin mendekati 0, ya, ini makin mendekati 0. Tapi di sini, ini tidak begitu jelas ya. Ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, positif. Dari sini juga sama. Negatif, negatif, ini positif. Jadi tidak jelas nih. Belum terlihat polanya mau menuju kemana. Sekarang diperhalus lagi. Nilai X-nya, ini diperhalus, dibuat semakin dekat ke 0. Semakin sangat dekat ke 0. Nah, ternyata sama. Positif, negatif, positif, negatif. Dari sini juga sama. Negatif, positif, negatif, positif. Jadi fungsi ini, lihat juga secara grafik. Fungsi ini osilasinya sangat cepat sekali, gitu ya. Sehingga untuk fungsi yang seperti ini, tentu kita tidak bisa menganalisis. Artinya untuk X mendekati 0, nilai fungsinya tidak jelas menuju ke mana atau dekat ke mana. Sehingga nilai limit ini untuk X menuju 0 itu kita sebut tidak ada, gitu ya. Kita sebut saja tidak ada karena di sekitar 0 itu osilasinya sangat cepat sekali sehingga tidak menuju ke bilangan tertentu. Nah, sebelumnya tadi sudah ya, ini sama dengan 1 berdasarkan grafik, berdasarkan tabel gitu ya. Begitupun yang ini. Ini adalah definisi yang dulu dikemukakan oleh Newton. Oleh Newton ya. Jadi kalkulus itu ditemukan oleh Newton atau ditemukan atau diciptakan, masih perdebatan. Karena dia dipakai untuk keperluannya di bidang fisika, yaitu mencari laju sesaat, yaitu berupa kecepatan, percepatan, dan seterusnya. Nah, ini definisi yang digunakan oleh Newton. Limit fx untuk x mendekati a sama dengan L jika fx mendekati L pada saat x mendekati a. Mendekati ini maksudnya sangat dekat. Dalam kurung sangat dekat. Ya, ini juga sama, sangat dekat. Tapi matematikawan mempertanyakan, sangat dekat itu apa maksudnya? Sangat dekat atau mendekati itu apa? Sedekat apa? Nah, ini ceritanya, ada cerita khusus tentang ini. Merupakan salah satu krisis dalam matematik, di mana orang memperdebatkan definisi yang formal tentang ini, yang tidak mendua arti, yang sangat pasti gitu. Itu belum ketemu, tapi aplikasi limit ini, kemudian turunan dan integral, itu sudah sangat luas dan sangat berguna sekali. Sampai kemudian Cauchy dan terakhir mencapai puncaknya itu di Weierstrass yang menggunakan definisi yang seperti yang kita punya sekarang, dan itu ada di buku kalkulus. Kalau di SMA ya belum ada, atau mungkin ada yang nulis tapi tidak dijelaskan, dan memang tidak seharusnya diajarkan di SMA. Nah, yang harus diperhatikan ini X mendekati A gitu ya. X mendekati A itu ya bukan X-nya sama dengan A, tapi hanya mendekati A saja. Sangat dekat, tetapi tidak sama dengan A. Sehingga nanti X dikurangi A ini tidak akan sama dengan 0. Nah, berikut beberapa contoh soal. Nah, ini fungsi linear. Saya kira kalau ini mudah ya. Nilai limitnya tinggal kita substitusi saja. 3 kali 2 tambah 1 gitu ya. Sama dengan 7. So, ini sama dengan soal awal tadi kan ya. Oke, nah contoh berikutnya ini, kalau kita substitusi langsung, itu persis seperti X pangkat 3 kurangi 1 dibagi X kurangi 1 tadi ya, untuk X mendekati 1. Jadi fungsi ini di X sama dengan 3 tidak terdefinisi, tapi nilai fungsinya di sekitar 3 bisa kita cari. Ya, caranya, tadi ingat ada kata-kata sangat dekat tadi. Ini kita buat saja seperti ini. Biasanya kita gunakan pemfaktoran ya. Gitu. Kemudian ini.
X-nya mendekati 3. Nah, karena X-nya mendekati 3, maka ini tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Nah, ini kan sama ya, tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa bagi dan hasilnya 1. Tapi kalau 0 per 0 ya tidak ada hasilnya, tidak tentu hasilnya. Nah, sampai situ kita peroleh. Nah, ini sama dengan 6 gitu ya. Masih mudah ini. Soalnya mudah. Soal berikutnya seperti ini. Serupa tadi kalau kita substitusi akan menghasilkan 0 per 0. Tapi kita tidak membutuhkan nilai fungsi itu di X sama dengan 0, tapi di sekitar X sama dengan 8 atau di sekitar 8. Nah, kita bisa menggunakan pemfaktoran tadi. Bisa juga cara memfaktorkannya kita gunakan pembagian seperti yang biasa dilakukan anak SD atau anak SMP ya. Ini kan artinya X pangkat sepertiga nih. Itu ya. X dibagi X pangkat 3 sepertiga itu kan X pangkat 2 per 3. Dikalikan gitu ya. Kalau lupa cara memfaktorkan ya seperti ini saja. Ini dikurangi 2X pangkat 2 per 3. Kita kurangi. Ini 2X pangkat 2 per 3 kurangi 8. Dibagi lagi dengan X pangkat 3. Maka diperoleh X pangkat sepertiga. Kemudian betul ya. Ini tadi X pangkat 2 per 3 dikali X pangkat sepertiga X. X pangkat 2 per 3 dikali negatif 2. Jadi ini ya. Kemudian 2X pangkat 2 per 3 dikurangi 8. Ini kita kalikan. Oh salah, ini harusnya 2 nih, sorry. 2, kemudian ini 2X pangkat 2 per 3 dikurangi 4X pangkat 1 per 3 gitu ya. Kita kurangi lagi, maka diperoleh 4X pangkat sepertiga dikurangi 8. Kemudian ini hasilnya 4. Itu ya. Kemudian ini 4X pangkat sepertiga dikurangi 8. Nah, jadi 0. Jadi kalau begitu, yang ini bisa kita tulis limit X mendekati 8. Bagian atas itu saya tuliskan begini. Itu ya. Bagian bawah saya tulis, atau penyebut saya tulis X pangkat sepertiga kurangi 2. Itu ya. Ini kan artinya X kurangi 8 dibagi ini hasilnya itu. Hasilnya ini ya. Berarti X kurangi 8 sama dengan ini kali yang ini. Jadi ini sama dengan X pangkat 2 per 3 ditambah 2X pangkat sepertiga ditambah 4. Itu. Nah ini saya hapus. X-nya menuju 8. X-nya menuju 8 ya. Nah setelah itu kembali lagi tadi. X pangkat sepertiga, kalau X-nya 8 itu kan akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Tapi ini X-nya mendekati 8, sehingga ini mendekati 2. Mendekati 2 ya. Mendekati 2, berarti kalau dikurangi 2 ya hasilnya tidak 0. Sehingga ini bisa kita bagi, hasilnya 1. Nah, baru tinggal kita substitusi. Ini X pangkat 2 per 3 itu berarti akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2 dikuadratkan gitu ya, atau saya tulis saja begini, 8 pangkat sepertiga ditambah 4, sehingga hasilnya 1 per 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 1 per 12. Oke. Nah kalau ingat sebetulnya X pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 itu kan sama dengan X kurangi A gitu ya, dikali X kuadrat tambah apa nih, X kali A ditambah A kuadrat gitu ya, seperti itu. Jadi kalau begitu
cara tadi, selain dengan pembagian yang panjang tadi ya, bisa juga kita buat begini. X pangkat sepertiga gitu ya, dipangkatkan 3 dikurangi 2 pangkat 3. Jadi kita faktorkan X pangkat sepertiga kurangi 2 gitu ya, dikali, ikuti pola ini, X pangkat sepertiga dikuadratkan gitu ya, ditambah itu X kali A, A nya dalam hal ini 2, jadi 2 X pangkat 1/3 ya, dan ditambah A kuadrat. A kuadrat itu 4. Hasilnya sama kayak tadi. Jadi bisa memanfaatkan pemfaktoran begini, atau kalau lupa ya dibagi aja secara tradisional tadi. Soal berikutnya seperti ini. Kalau disubstitusi langsung menghasilkan 1/0 dikurangi 5/0. Ya jelas tidak bisa kita tentukan nilainya. Artinya fungsi itu tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Tapi limitnya atau nilai fungsi di sekitar 2 masih bisa kita cari. Seperti ini. Yang pertama tinggal kita buat atau kita sederhanakan aja. Nah ini difaktorkan ya. Hasil kalinya negatif 6, tapi kalau dijumlahkan 1. Jadi ketemu seperti ini. X kurangi 2. Kemudian ini X ditambah 3. Itu ya. Nah kemudian kita operasikan pecahan ini. Nah di sini tentu saja X plus 3 ya. Dikurangi 5. Oh ini lupa. Seperti itu. Maka kita peroleh X kurangi 2 dibagi X kurangi 2 dikali X plus 3. Nah ini bisa kita bagi, hasilnya 1 karena X kurangi 2 nya tidak sama dengan 0 kalau X nya mendekati 2, sehingga kita peroleh 1/2 tambah 3 ya, jadi 1/5. Nah bagaimana dengan soal berikutnya? Dalam hal bentuk seperti ini kita bisa memanfaatkan sekawan. Kita bisa memanfaatkan sekawan. Tapi harus dilihat sekawan yang mana yang mau dimainkan, apakah yang sebelah sini atau sebelah sini. Oke ya, saya hapus dulu. Nah, kalau yang dimainkan sekawan dari ini ya, perhatikan nanti kan akar 2X 2 kurangi X dikurangi 1. Kalau X nya disubstitusi, akar 1 kurangi 1 menghasilkan pembagi 0. Jadi jangan yang itu. Berarti kalau begitu saya tulis lagi di sini, akar 5 dikurangi X dikurangi 2, panjangan ini, kurangi 2 dikali akar 2 kurangi X tambah 1. Kita kalikan semuanya dengan 1 ya. Gitu. Kita kalikan dengan 1, tapi 1 itu untuk keperluan ini bisa saya tulis sebagai akar 5 kurangi X tambah 2 itu ya, dibagi akar 5 kurangi X tambah 2 gitu. Jadi saya peroleh limit X mendekati 1, akar 5 dikurangi X ditambah 2 itu ya. Oke lah, X kurangi 1-nya simpan sini aja. Tadi lupa nulis itu duluan. Nah ini dikalikan akar 5X, akar 5 dikurangi X dikurangi 2 dikali akar 5 kurangi X tambah 2. Maka hasilnya 5 kurangi X dikurangi 4. Sehingga diperoleh 1 ya kurangi X. Itu. Yang sebelah sini akar 2 kurangi X
ditambah 1. Nah, ini negatifnya kan ya. 1 dikurangi X itu adalah negatif dari X kurangi 1. Ingat, X-nya mendekati 1, jadi 1 kurangi X maupun X kurangi 1 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Jadi kalau dibagi hasilnya 1. Tapi negatifnya tadi, jadi hasilnya ini dengan ini negatif 1 hasilnya negatif. Sekarang itu substitusi ke sini. Akar 2 kurangi 1 tambah 1 dibagi akar 5 kurangi 1 tambah 2. Itu ya. 5 kurangi 1 tambah 2. Ini 1 tambah 1 itu 2. Akar 4 itu 2. Tambah 2 jadi 4. Betul ya. Jadi hasilnya negatif setengah. Itu mungkin. Jadi yang melibatkan akar seperti ini bisa kita mainkan dengan sekawannya. Nah, untuk kasus yang ini tadi harus diperhatikan mana sekawan yang digunakan. Oke, itu jika berminat silahkan kerjakan soal-soal ini. Oh, yang nomor 4 itu yang ditanya berapa A, berapa B-nya. Atau berapa A tambah B, sama aja ya. Intinya cari A dan B.